Orang-orang non-Islam, ini saya bercerita dalam konteks perspektif Islam. Orang-orang non-Islam itu akan melihat akhlak kita, Pak. Makanya saya katakan di dalam podcast saya, di banyak podcast saya di YouTube, saya katakan DNA-nya Islam ini bukan politik. Betul, DNA Islam itu bukan politik. Orang Islam ini selalu gagal dalam politik. Orang Islam itu selalu gagal dalam politik. Orang Islam itu siapa maksudnya? Kalau Islam Indonesia bisa jadi, tapi itu pun era kemerdekaan ke sini. Setelah Piagam Jakarta dihapuskan kembali, dari situ kemudian gagal dan gagal terus hingga sekarang. Tapi itu pengertiannya adalah politik formal. Politik Islam melalui partai politik. Tapi politik sebagai substance politik, sebagai high politik tidak gagal. Kalau masa-masa kolonial sampai kemerdekaan, itu kan peran dan jasa umat Islam semuanya. Jadi disebut gagalnya di mana? Politik Islam itu berhasil mengusir kolonial Belanda hingga kita merdeka. Itu disebut gagal. Jadi gagal itu yang mana maksudnya? Lalu Islam itu yang mana maksudnya? Kalau orang Islam itu adalah seluruh dunia, loh 1300 tahun kekhalifahan, apa itu disebut gagal dalam politik? Jadi hanya melihat fragmen-fragmen kecil dari kegagalan politik Islam di berbagai tempat. Ya tidak representatif menggambarkan dunia Islam secara keseluruhan. Yang katanya pernah menguasai Eropa selama 7 abad itu, yang namanya khilafah di Andalus itu, apa yang disisakan sekarang? Tidak ada. Mereka tidak pernah menyisakan satu genetik pun orang Islam di Eropa. Ketika mereka berkuasa di Eropa, mereka membunuh 21 juta orang Eropa. Ketika orang Eropa ingin menyerbu ke Arab, ingin menaklukkan orang Arab dan mengkristenkan seluruh orang Arab, mereka juga membunuh jutaan orang Arab lewat pasukan salib, Templar, Charlemagne. Nah ini bagus, Islam dan Kristen disebutkan dua-duanya sebagai contoh yang saling membunuh 21 juta. Dari mana datanya itu? Saya tidak yakin, tapi beginilah. Itu kan namanya perang. Kalau perang itu ya pasti saling membunuh, saling membantai. Dan tidak pernah terhindarkan dari urusannya dengan agama, agama dengan politik. Lalu apakah itu disalahkan? Gak bisa. Itu konsekuensi dari relasi politik, interaksi politik antar bangsa, antar kebudayaan, antar peradaban. Ketika agama itu menyebar atau disebarkan, pasti ada hubungannya dengan politik. Pasti bersifat politis, maka di situ ada konflik. Konflik kemudian kalau tidak bisa diatasi menjadi perang. Jadi agama dengan politik, dengan perang itu menurut saya biasa-biasa saja. Kenapa? Ya namanya juga manusia. Manusia itu saling menyebarkan keyakinannya, kemudian mempertahankan keyakinannya, kemudian ada konflik, ada perang. Apakah dengan peperangan itu agama menjadi buruk? Oh tidak, beda lagi. Perang itu adalah konsekuensi tak terhindarkan dari menyebarnya sebuah agama, menyebarnya sebuah kebudayaan, menyebarnya sebuah peradaban, pasti terjadi perang. Karena kemudian ada interaksi, ya saling mendominasi, saling menguasai, saling mempengaruhi. Ada yang ingin mendominankan kebudayaannya, pengaruhnya, agamanya, ada yang ingin bertahan, kan begitu. Sehingga terjadilah konflik. Jadi konflik dan perang secara sosiologis ada hal yang biasa dalam sejarah umat manusia. Tidak lantas kemudian menjadi bercitra buruk pada agama, enggak. Sebab konflik dan peperangan itu enggak bisa dihindari. Sesuci agama apapun, itu pasti ada unsur politiknya. Itu di Rohingya kemarin, di Myanmar, penguasa Buddha. Buddha itu kan agama spiritual, bukan agama politik. Agama yang menekankan kepada kebersihan hati, menghindari dunia, ya, kemudian pola hidup yang sangat spiritual dan berusaha menjauhi dunia dari kepentingan-kepentingan dunia, apalagi politik, dengan berpakaian biksu seperti itu, menggunduli rambutnya, kan begitu, untuk mencapai nirwana. Tapi ketika melihat Islam berkembang di Burma, itu masyarakat Muslim Rohingya dibabat habis, dibantai. Itu agama spiritual, apalagi agama Islam. Agama dengan unsurnya yang lengkap seperti dikatakan Harjib. Islam is not only a set of religion but a complete civilization, kan begitu. Islam bukan hanya agama ritual, persembahan, peribadatan, tapi peradaban yang komplit. Nah, termasuk politik di dalamnya. Jadi mencitra-citrakan buruk karena adanya politik dalam agama, karena agama berpolitik, karena agama menyebar melalui politik, tidak bisa dipandang negatif. Itu konsekuensi sosiologis, konsekuensi psikologis yang tidak bisa terhindarkan, unavoidable, dari sebuah penyebaran agama dan kebudayaan. Dan itu dimanapun terjadi, di seluruh dunia, di seluruh pojok sejarah, di seluruh permukaan muka bumi.
Dan itu bukan masalahnya agama dibawa-bawa ke politik, bukan. Konsekuensi tak terhindarkan dari sebuah penyebaran agama dan keyakinan. Apakah agama dan keyakinan itu salah atau benar? Begitu saudara Islah Bahrawi. Orang-orang Islam juga membunuh orang Eropa mulai dari semenanjung Iberia sampai ke kota Toulouse di Prancis. Habis semua. Orang-orang Islam pun membunuh masyarakat dari semenanjung Siberia sampai kota Toulouse di Perancis. Habis semua, berarti membabat habis. Wow, jutaan berarti jumlahnya. Nah masalahnya adalah penggambarannya sesederhana begitu, nggak bisa. Orang-orang Islam membunuh dari Siberia sampai kota Toulouse di Perancis. Kalau hanya kalimat begitu kesannya menjadi pembunuh, barbar, kejam. Itu pasti peperangan yang terjadi. Saling membalas, saling menyerang, saling bela diri dan sebagainya. Jangan dipotong hanya membunuh dari semenanjung Siberia hingga kota Toulouse di Perancis. Kalimat itu seolah-olah kekejaman Islam sebagai agama teroris begitu. Pertanyaannya apakah begitu sejarah Islam? Yang jelas itu bunuh saling membunuh dalam peperangan itu pasti ada terjadi. Tapi jangan dipotong konteksnya hanya soal pembunuhan dan pembunuhan. Jadi kita mendengarkan sejarah Islam, sejarah Kristen, sejarah Eropa, sejarah dunia dari Islah Bahrawi ini menjadi mengerikan sekali. Padahal drama kehidupan sesungguhnya tidak begitu. Setelah itu apa? Kekaisaran, kekhilafan Islam tumbang di Granada. Orang-orang Islam dipaksa untuk dibaptis sambil menangis. Kata Heinrich Heine dalam Al-Mansur. Bukunya judulnya Al-Mansur. Kekhilafahan Islam tumbang di Granada, lalu mereka dipaksa dibaptis. Oke, masalahnya apa? Dalam konflik dan peperangan itu kan biasa terjadi. Kekhilafahan Islam mengalami puncak kejayaannya, menguasai peradaban dunia. Di masa kemundurannya diserang lagi, mundur kemudian jatuh. Hal yang biasa. Kata Ibnu Khaldun itu siklus peradaban saja, siklus sejarah. Jadi pahaminya secara akademis gitu loh. Jangan dalam kerangka menakutkan agama itu jahat, atau agama dengan politik itu sangat salah, atau itu karena agama dibawa-bawa ke politik sehingga menimbulkan bencana kemanusiaan dan kekejaman. Ini penggambarannya nih salah menurut saya. Harusnya nggak begini. Dan ketika orang Kekaisaran Ottoman menguasai Armenia, mereka membakar gereja, membunuh ratusan ribu orang Armenia dan dipaksa bersahadat. Sama aja, Pak. Dan ketika Turki Utsmani menguasai Armenia, mereka membakar gereja dan membunuh ratusan ribu warga Armenia. Jadi dipotong-potong begini jadi kekejaman isinya tuh. Nggak begitu sejarah itu. Itu harus dipahami dalam konteksnya. Itu peperangan yang terjadi. Dalam konflik politik dan perang, suasana itu kacau. Apapun bisa terjadi. Karena situasi memang tidak terkendali. Karena dalam keadaan perang. Bisa masjid dibakar. Bisa ratusan ribu jutaan orang dibunuh. Wajar. Itu terjadi sepanjang sejarah umat manusia. Tapi persoalannya jangan dipenggal kalimatnya hanya sebagai pembunuhan saja. Bukan. Perang itu konflik yang tidak teratasi, kemudian menjadi perang. Tapi dasar awal bukan karena ingin membunuh, bukan. Ingin meluaskan pengaruhnya, menyebarkan agama, mengajarkan ajaran kebaikan, menyebarkan kebudayaan, kan begitu. Dari interaksi pasti ada konflik. Ada yang menyerang, ada yang bertahan, ada yang meluaskan pengaruh, ada yang mencoba bertahan dan sebagainya. Maka konflik tidak terhindarkan. Jadi konflik dan peperangan ini jangan dipahami dalam konteks yang hanya buruk saja. Nggak bisa dipenggal kalimatnya seolah-olah penyebaran agama itu adalah pembunuhan dan pembunuhan. Perang dan perang, ya nggak bisa begitu. Pertama, peperangan itu memang terjadi pada zaman Nabi pun. Ada sekitar 84 perang zaman Nabi yang Rasulullah di situ terlibat. Apa kemudian menjadi salah? Kan tidak. Islah Bahrawi itu sama dengan Said Agil Siraj memotong babakan-babakan sejarah, tragedi-tragedi sejarah hanya yang buruk-buruknya saja dan tidak melihat konteks itu apa yang terjadi. Konteks itu misalnya begini, sebuah agama kebenaran, agama tauhid disebarkan dengan cara yang baik atau dengan cara yang damai. Lalu penduduk sebuah masyarakat menolaknya dalam fase penyebaran Islam misalnya. Lalu terjadi negosiasi, lalu terjadi musyawarah, tidak ketemu, akhirnya menjadi konflik, kemudian menjadi peperangan. Apakah salah? Nggak bisa. Kita nggak bisa berpikir normatif di sini.
Ini konsekuensi yang tidak bisa terhindarkan dari penyebaran agama. Tujuannya bukan politik, penyebaran agama, tapi menjadi berdimensi politik karena ada persentuhan dengan kelompok-kelompok manusia lain, negara lain, bangsa lain. Jadi jangan dikonstruksikan selalu negatif. Seolah-olah penyebaran agama itu adalah perang dan perang, pembunuhan dan pembunuhan. Inilah lemahnya agama kalau dibawa-bawa ke politik. Nah, itu kesimpulan yang salah. Jadi ini indoktrinasi, ini bukan akademik, bukan pemaparan akademik, bukan. Kalau bahasa akademik nggak begini penjelasannya. Bahasa akademik itu menjelaskan sosiologinya sebagai fakta-fakta, kemudian sebab-sebabnya, dan pemaparannya itu tidak tendensius, tidak indoktrinasi, tapi memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada publik tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada manusia. Begitu. Agar orang paham, bukan orang jadi benci dengan perkembangan agama, bukan. Kalau orang paham itu artinya mencerdaskan. Tapi kalau memprovokasi yang tidak akademis sehingga orang membenci aspek politik dari agama, ini namanya pembodohan, bukan pencerahan. Kalau sudah agama itu diseret paksa ke dalam kepentingan-kepentingan politik, manusia akan menjadi binatang. Nggak ada itu, agama diseret-seret kepada kepentingan politik, nggak ada itu. Salah bahasa, bukan begitu bahasanya. Agama dan politik sekali lagi tidak terpisahkan. Karena tidak terpisahkan, kemudian konflik pun tidak terpisahkan. Pada situasi yang ekstrim, perang pun tidak terhindarkan. Tapi politik bagi agama bukan tujuan. Tujuan itu adalah menyebarkan iman dan keyakinan bagi Islam maupun bagi Kristen. Dengan subjektivitasnya masing-masing secara sosiologis. Jadi menurut saya ini ceramah ini banyak masalah. Hampir di setiap penggalan kalimatnya. Nah, ini kemudian yang menjadi gambaran kepada kita bahwa lalu apa fungsi agama? Tujuan beragama itu apa lalu? Kita ini kok kita disuruh beragama ini apa? Nah, apa coba sekarang fungsi agama ini? Kita dengar lagi. Kita lihat akar genealogi turunnya agama. Mulai dari Musa, Daud, Yesus sampai kepada Muhammad. Semua agama diturunkan oleh Allah, oleh Tuhan ketika manusia sudah lalai dalam kemanusiaan dan kedamaian. Coba lihat sejarahnya. Nabi Muhammad juga mendobrak jahiliyah. Ketika orang lahir perempuan langsung dimatikan, dibunuh dan dikubur hidup-hidup. Artinya apa? Ketika manusia lalai dalam kemanusiaan, maka turunlah agama baru, kitab suci baru dan nabi baru. Artinya apa? Tuhan sangat peduli dengan kemanusiaan dan kedamaian. Nah, ini salah ini. Ini mengaburkan tujuan agama. Agama diturunkan ketika manusia sudah lalai dari kemanusiaan dan kedamaiannya. Salah ini, bukan begitu. Agama itu diturunkan oleh Allah melalui nabi-nabinya ketika manusia sudah menyimpang dari kebenaran. Sudah menyimpang dari tauhid. Ketika akhlaknya rusak, moralnya bejat, baru kesini kemudian kemanusiaannya hilang sehingga perdamaian itu tidak ada. Begitu penjelasannya. Kalau agama diturunkan oleh Tuhan karena kemanusiaan dan kedamaian sudah hilang, agama menjadi tidak ada dimensi kebenaran. Bukan pedoman hidup untuk keselamatan dunia dan akhirat, bukan begitu akhirnya. Agama hanya sebagai perdamaian dunia saja. Salah sekali. Sekali lagi, agama itu diturunkan oleh Tuhan kepada nabi-nabinya atau melalui nabi-nabinya ketika manusia sudah menyimpang dari kebenaran, ketika manusia sudah menyimpang dari tauhid, ketika manusia menuhankan hawa nafsunya, ketika manusia sudah rusak akhlak moral dan hilang kesadarannya sebagai manusia bermartabat yang harus saling menghargai, menghormati, hidup dalam harmonis dan perdamaian dengan keyakinan agamanya yang benar. Tapi hidup harmonis dalam perdamaian ini nggak akan ada kalau basisnya adalah agama yang salah. Karena agama yang salah, akhirnya apa? Hawa nafsu yang berkuasa. Hawa nafsu yang berkuasa akhirnya apa? Ingin menguasai orang lain, masyarakat lain, negara lain, bangsa lain. Imperialisme, akhirnya disitulah terjadi peperangan lagi. Nah, beginilah kalau ceramah agama, dasarnya bukan karena menyampaikan kebenaran, tapi dasarnya moderasi, toleransi. Jadi begini, yang dijelaskannya tidak objektif, menjadi keliru. Agama menjadi hanya urusan dunia, menjadi urusan harmoni, perdamaian hidup saja semata-mata. Bukan soal kebenaran dan kesalahan, bukan soal hak dan batil, yang kemudian terjadi konflik antar manusia, terjadi peperangan dan sebagainya. Dan ceramah begini saya yakin tidak akan berpengaruh, tidak akan masuk ke dalam hati-hati pendengarnya. Mengapa? Karena yang diceramahkannya adalah pikirannya, kumpulan-kumpulan pikiran, bahkan dengan tendensi dan hawa nafsu untuk menyalahkan agama. Di sini nih, jelas itu.
menyerang dan menyalahkan aspek politik dari agama adalah kesalahan. Harusnya bukan begitu menjelaskan Islam itu. Kalau kemudian hari ini ada orang beragama menganggap bahwa dengan beragama saya harus membenci orang lain yang berbeda, ini tafsirnya yang salah Pak, bukan agamanya. Ini kengacauan dan kedunguan yang sering diulang-ulang diucapkan oleh mereka yang memperkosa agama. Di mana ada sekelompok agama, Islam, Kristen, Buddha, membenci kelompok manusia lain berdasarkan agama mana? Nggak ada itu. Yang ada itu tadi itu konflik yang tidak terhindarkan akibat interaksi sosial, politik, budaya, agama. Begitu. Bukan kebencian dan ketidakmenerimaan ada sekelompok agama lain agamanya tidak sama dengan kita. Salah, itu nggak ada tesis begitu. Ini tesis yang dibuat-buat karena begitu kuatnya nafsu berbicara, ingin meyakinkan kepada orang lain, tapi tidak berdasarkan fakta, tidak berakal sehat karena nafsu yang dominan. Sekali lagi, tidak ada manusia dimanapun di muka bumi yang membenci dan memusuhi apalagi memerangi manusia lain karena agamanya beda. Karena agamanya tidak sesuai dengan agama kita, nggak ada. Itu indoktrinasi palsu, hoax yang dibuat-buat gitu. Kesimpulannya, dalam ceramah Gus Islah Bahrawi ini satu, banyak simplifikasi, banyak pernyataan gegabah, banyak fakta-fakta dipenggal, dipotong, dan diterangkan dalam konteks yang buruk. Konteks sosiologis, psikologis, dan politiknya itu tidak dijelaskan. Jadi semuanya isinya adalah simplifikasi, penyederhanaan masalah. Tidak akademis sehingga orang membenci aspek politik dari agama ini pembodohan bukan pencerahan.